Yang harus dilakukan dan tipsnya seperti apa? Tipsnya pertama pasti pola makan ya. Bagaimana jaga makanannya yang bergizi. Lalu berikutnya pola tidur. Bagaimana tidurnya diatur supaya nggak keganggu juga waktu sholat, nggak keganggu waktu kerja, juga nggak keganggu waktu olahraganya. Gitu. Jadi aku memang siklusnya bagaimana kerja selesai bada zuhur. Jadi habis sholat subuh itu biasanya aku pagi tidur dulu sampai jam 11, baru sholat zuhur, baru kerja dari zuhur sampai malam. Nah malamnya selesai tarawih bisa untuk olahraga. Nah berikutnya pulang ya makan makanan yang bergizi lah, makan yang bergizi. Terus ketika berbuka puasa juga jangan langsung banyak-banyak makannya. Itu sih tipsnya. Bahkan kemarin baru sama Sohan sahur bareng sama Habib Lutfi. Ternyata Habib Lutfi sendiri, Abah Lutfi ya begitu, ternyata buka puasanya dijamak sama sahur dan ternyata itu sangat efektif gitu, membuat kita ya selama Ramadan ini lah yang sahur terus. Biasanya Ramadan tahun lalu masih sering nggak sahur tapi tetap puasa gitu, jadi tahun ini sahur terus gitu. Yang intinya buka puasanya jangan banyak-banyak dulu makannya, jadi buat kita jadi nggak males, buat kita jadi tetap segar, tetap bugar. Cuman setelah sahur makannya harus yang bergizi. Berarti dengan olahraga yang ketika di bulan Ramadan puasa dapat, ibadahnya dapat, pahalanya juga dapat ya Bang Nah Buka, itu ya? dia. Apalagi aku suka di Marwah ini kan yang penting diniatkan untuk kajian atau untuk silaturahmi. Karena katanya kalau diniatkan itu pahala bolanya dapat, pahala kajiannya dapat, pahala ibadahnya dapat, pahala silaturahminya dapat gitu. Jadi syukurnya begitu di sini, alhamdulillah lah. Gitu. Nah kalau ketika sore, kalau sebaiknya kalau ketika olahraga di bulan puasa jam-jam berapa nggak? Yang supaya puasanya tetap aman. Kalau sore sih bagusnya jam 4, jam 5 ya. Jadi mendekati buka ya? Jadi pas kita olahraga, habis itu udah berbuka. Apalagi kalau dari jam 5 ke 6 itu bisa cepat banget loh. Gitu. Jadi bisa olahraga setengah jam atau 40 menit, udah habis itu prepare buka kan. Tapi jangan jam 12 siang ya. Bahaya, nanti haus jam 2, jam 3-nya. Jadi tidak ada halangan ya ketika bulan puasa tetap olahraga tetap dijalankan Nggak ada, alhamdulillah nggak ada. Cuman kalau saya pribadi merasa kurang waktunya, gitu, kurang. Kadang ini aja banyak jadwal yang tabrakan, jadi harus milih gitu. Terus apalagi ini kan namanya kita sebagai pebisnis, ini tuh bulan cuan gitu. Jadi perlu banyak energi untuk mikirkan kerjaan, inovasi, kreativitas. Apalagi saya sekarang udah banyak follower kan, jadi mau nggak mau harus buat konten juga. Itu yang agak sulit sih sebenarnya. Tapi kegiatan tadi itu berbagi berapa anak itu? Oh kalau tadi 100 lebih gitu, 100 lebih. Tapi sebenarnya program saya memang di bulan suci Ramadan biasa infak dan zakat dan sadokonya memang harus diperkuat. Karena Rasulullah itu ada hampir 10 miliar kalau setahunnya. Tapi zakat kalau tadi nggak boleh, anak yatim nggak boleh nerima zakat. Yang boleh itu ada 8 golongan. Tidak fakir, miskin, orang yang terlilit utang, fisabilillah, hamba sahaya. Tapi kalau anak yatim jatuhnya sodako. Beda, zakat sama sodako beda. Kalau zakat mensucikan harta, biar Allah jaga harta kita gitu. Namanya kita punya harta kan, ada yang nggak suci, ada yang nggak. Jadi dengan itu disucikan 2,5%-nya. Nah kalau sodako itu memperbanyak harta. Jadi jangan pernah ragu berbuat baik. Karena kita hitung aja harta kita berapa tahun ini. Kalau kita sodako tahun depan pasti akan lebih banyak. Seperti itu konsepnya. Itu kalau sodako. Keuangan itu nggak ada. Ya kan saya dari nol. Dari nol, kalau saya takut semakin banyak beri semakin banyak dapatnya gitu. Jadi dihitung aja, misalnya saya lihat 10 tahun lalu saya siapa sih? Gak siapa-siapa gitu. Tapi dengan banyaknya petunjuk dari Allah bahwa sedekah itu memperbanyak harta, ya banyak sedekah, banyak lah. Hasilnya banyak gitu. Tinggal lihat tahun depan aja pasti akan lebih ini. Asalkan sedekahnya dijalani, zakatnya juga. Buat apa banyak tapi nggak suci juga hartanya kan. Makanya beda zakat sama sodako. Tahun lalu berapa budgetnya sekarang 10 M kan? 22 kalau tahun lalu. 22 miliar. Tapi di bulan Ramadan ini ngeprotek Siva seperti apa sih untuk belajar puasa? Pada dasar kemarin ya khotbah Jumat pertama itu terasa banget sih. Di khotbah Jumat itu dikatakan bahwa kamu bisa merasakan berkahnya Ramadan jika ada sesuatu berubah dari dirimu gitu. Dan alhamdulillah di tahun ini aku merasa ada perubahan lah gitu. Jadi mudah-mudahan baik saya baik teman-teman dapat berkah Ramadannya lah gitu. Memang berasa, kita sendiri yang bisa rasakan, oh iya ada perubahan. Oh jika tidak ada perubahan kita kan nggak dapat berkah Ramadannya. Ya berdoa semoga Ramadan berikutnya atau di sisa Ramadan ini kita mendapatkan perubahan.